Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizal di channel YouTube ini Rizal ya. Lama banget. Saya nggak buat video ya. Sebenarnya saya mungkin seminggu 2 kali 3 kali buat video nih, cuma video pendek yang saya eh, buat untuk TikTok nih ya. Jadi jawab pertanyaan. Teman-teman yang mungkin punya akun TikTok silakan nanti ke akun TikTok saya Laziris ya, @laziris atau namanya juga Rizal Radianto. Di sana nih bisa dilihat banyak pertanyaan sudah saya buat, banyak jawaban yang saya buat dari beberapa pertanyaan di situ. Dan ini sekarang sebenarnya juga saya jawab pertanyaan, cuma saya buat formatnya YouTube lah agak melebar gini ya. Kalau TikTok kan potret tuh berdiri. Oke, itu basa-basinya awalannya. Jadi pertanyaannya adalah dari Mbak Wening nih, Mbak Wening Larasati. Nanti pertanyaan juga saya akan taruh di deskripsi ya. Idealnya untuk data permintaan pada pembuatan MPS, data permintaan untuk pembuatan MPS atau MRP merupakan hasil perhitungan dari forecasting atau disaggregate planning ya. Tolong jelaskan juga tentang perbedaan utama dari forecasting dan disaggregate dan perbedaan utama antara MPS dan aggregate planning. Wah, pertanyaannya ini akademis sekali nih. Oke, saya coba jawab ya. Pertama adalah idealnya untuk data permintaan pada pembuatan MPS dan MRP merupakan hasil perhitungan forecasting atau disaggregate. Pertama adalah MPS. Apa itu MPS? MPS adalah Master Production Schedule ya, atau jadwal induk produksi. Dan MRP adalah Material Requirement Planning nih. Jadi requirement planning, rencana permintaan nih, kebutuhan material, di permintaan kebutuhan sih. Hampir mirip-mirip walaupun berbeda nih permintaan sama kebutuhan. Nah, kalau kita sudah bisa buat MBS, pasti akan otomatis MRP-nya juga akan terbentuk teman-teman ya. Karena kan kita punya BOM tuh, Bill of Material ya. Jadi barang pembentuk suatu barang. Jadi bahan pembentuk suatu barang ya. Kita buat rencana produksi apa gitu, kan bahan-bahannya langsung otomatis terhitung ya, otomatis karena kita punya bill of materialnya nih. Jadi dia terbuat dari apa saja gitu kan, keluar otomatis. Itu namanya MRP. Tapi nanti MRP ada aktivitas tambahan lagi, yaitu kita butuh atau enggak nih barang ini, kita perlu datangin atau enggak gitu ya. Misal kita buatin apa gitu hijab ya, butuh kain 1000 meter, ternyata di gudang punya stok 1200 meter, larutnya kan nggak perlu didatengin ya kan. Tapi kalau 1000 meter kebutuhan ternyata di stok cuma ada 700 meter, ya Anda harus datengin ya. Anda baru nulis, oke saya perlu datengin di minggu keberapa atau di hari keberapa. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai MPS dan MRP-nya. Nah, laptop saya kok mati. Oke. Kemudian itu hasil dari perhitungan forecasting atau disaggregate planning. Nah, kita membuat jadwal induk produksi pasti dapat dari data dari demand ya, dari permintaan tuh. Permintaan bisa dapat dari mana aja, bisa mungkin dari estimasi Anda, dari forecasting Anda, dari prediksi Anda mungkin, atau order langsung juga bisa. Jadi itu asal-asal mulanya demandnya Anda bisa ambil tuh. Mungkin ada tim demand planner sendiri yang mengolah datanya juga bisa ya. Jadi Anda buat buat itunya dari perhitungannya dari forecasting ya, dan teman-temannya ada tadi yang saya sebutin, ada order langsung, ada mungkin prediksi, estimasi atau tim demand planning ya. Nah, baru kalau Anda sudah nanti bisa mendapatkan tadi demand tadi permintaan, baru nanti Anda buat disaggregate planningnya. Agregat dulu ya. Jadi ini pertanyaannya bukan disaggregate, harusnya agregat nih. Jadi total mau memproduksi apa nih, secara kalau barangnya Anda itu punya family teman-teman ya. Misal kita ngomongin pembuatan kacang mente nih. Kacang mente nanti kan kita misal kacang mente ada produk kacang, kita gulaan kacang mente mentah. Itu kan satu kita bisa jual kacang mente mentah, kacang mente goreng, kacang mente panggang mungkin ya. Nah, untuk yang produk kacang mente goreng itu bisa ada nanti 3 produk lagi bisa keluar nih. Kacang mente goreng yang curah itu aja dijual, atau mungkin dikasih balutan gula, atau dikasih balutan tepung, atau mungkin ada kacang mente yang dikasih daun-daun jeruk, itu beda. Jadi nanti ada sub-subnya itu. Nah, sehingga yang dinamakan nanti produksi kacang mente goreng panggang sama mentah itu adalah yang agregatnya nih ya, secara keseluruhan nih ya. Nah, disagregatnya nanti saya mau yang goreng tadi mau jadi goreng apa nih? Jadi goreng yang biasa, goreng tepung, goreng
dilumuri gula ataupun yang pakai daun jeruk, itu kan baru disagregatkan. Sehingga prosesnya adalah dari forecasting dan teman-temannya tadi, baru nanti ada buat agregat planningnya, membuat rencana produksi sampai mungkin 2 minggu ke depan, sebelum ke depan itu berapa ya, jadi itu namanya agregat. Baru nanti ada disagregat nih untuk perhitung. Kan Anda bisa tahu nih ya, kalau saya memproduksi kacang mente goreng, saya harus butuh mungkin kacang mentenya, oke. Minyaknya nih, kadang-kadang tahu kan, saya nanti buatin segini banyak nih, butuh minyaknya. Nanti kalau sudah disagregat, baru kebutuhan kecil-kecilnya muncul, mungkin gulanya, daun jeruknya, mungkin nanti yang tadi apa, lumur coklatnya mungkin ya, atau mungkin ya tadi kita variannya ada kacang mente goreng biasa, goreng yang tepungnya, goreng sama-sama dilumuri gula. Kan saya pernah makan deh kacang mente dilumuri gula itu, atau madu, sama yang daun jeruk mungkin ya. Oke, jadi itu yang disagregatnya. Tolong juga dijelaskan perbedaan utama dari forecasting dan disagregat. Ya, ini tadi beda ya, kan forecasting dulu, agregat baru disagregat, sehingga nggak ada perbedaan, cuma step-stepnya ini beda step aja ya. Perbedaan utama antara MPS dan agregat planning. Nah, di MPS itu bisa lebih Anda buatin MPS yang detail, MPS disagregat, Anda bisa juga buatin MPS yang agregat ya. Jadi ada MPS agregat supaya tahu nanti Anda produksi berapa dan butuh bahannya dalam jumlah besar itu apa. Nanti ada juga butuh buat MPS yang disagregat supaya bahan-bahan kecil-kecil tadi bisa Anda juga buatin gitu ya. Ada rencanain kebutuhan bahan-bahannya. Nah, seperti itu mungkin jawaban saya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu Anda memahami sedikit ya mengenai forecasting, agregat, dan disagregat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.